Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Amanda. Umur saya 18 tahun. Alamat Kendari, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Menyekutukan Allah dianggap dosa yang paling besar. Allah adalah satu. Allah tidak mempunyai persamaan, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai orang tua, dan tidak ada pula yang setara dengannya. Dan dialah pemilik segala sifat yang maha tinggi. Oleh karena itu, seiring puja dan puji syukur yang tak pernah berhenti hanya kepada Allah yang maha suci, senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu, segenap sanjung bertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat bertingkai salam, marilah kita sanjunkan kepada mahkota alam, pelipur lara ketika duka, pengobat luka dikala rindu, penenang hati dikalau tersakiti. Proklamator yang tak pernah naik motor, proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta sahabatnya. Yang saya hormati Dewan Juri beserta panitia, dan saya cintai rekan-rekan peserta lomba pidato yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan namanya masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling hebat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ithmi bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya Syabban wa huwa quwwatu ba'da do'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan, telah sebelumnya berada di masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ungkapan yang sering kita dengar adalah pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Simbolik ini memang enak untuk didengar dan mudah untuk diucapkan. Tapi buktian nyawa yang harus kita pertanyakan dan harus kita buktikan. Apakah hanya buah mulut pemanis kata, atau hanya sebuah kata-kata mutiara yang terdapat pada majalah koran, atau memang suatu amanah yang harus kita buktikan di dunia nyata? Jawabannya semua berada di pundak kita. Masa depan agama, masa depan bangsa, dan masa depan umat itu selamanya berada di tangan kita, wahai generasi muda. Justru itu, jangan sampai kita bertanya, apa yang telah negara berikan kepada kita? Apa yang telah agama berikan kepada kita? Tetapi kita pertanyakan kepada diri kita, apa yang telah kita sumbangkan? Apa yang telah kita berikan kepada agama, bangsa, dan negara?
Dan sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menjalankan dakwah Islam sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah antara kamu segolongan orang-orang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada berbuat yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Pepatah Arab mengatakan, Syu'banul yaum rijalul ghaib. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai generasi muda merupakan ujung tombak pelaksanaan dakwah masa depan umat. Sebentar lagi stafet pembangunan bangsa akan diserahkan oleh generasi tua kepada generasi muda. Sekarang pertanyakan kepada diri kita, sudah siapkah kita untuk itu? Sementara kita masih melihat generasi muda maupun remaja yang putus sekolah, mereka sibuk membuat onar tak tentu arah, minum minuman keras, ganja, morfin, serta lainnya. Hal itu menjadi teman akrabnya. Waktu dibagi dengan hura-hura tak tentu arah, bergoyang di sini, berjoget di sana, malam bergadang, siang minta uang. Katanya inilah pemuda zaman sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah begini etika dan pemikiran anak muda sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang? Jawabannya tak lain dan tak bukan. Umat akan hancur, negara akan binasa, agama tinggal namanya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, agar hal demikian tidak terjadi, melalui pidato singkat ini saya mengajak para generasi muda untuk singsingkan lengan bajumu maju ke garis depan. Bawalah obor keselamatan agar umat Islam jangan sampai ketinggalan zaman. Wahai generasi muda, ambil sampanmu, letakkan ke lautan. Patah pendayungmu, tanganmu jadikan robek layarmu. Bajumu kenakan, pecah sampanmu, arungi lautan menuju pulau kesuksesan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pesan dari saya adalah, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Unzur ma qala wala tanzur man qala wala tuhib man qala. Syukran hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.